Om Swastiastu. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perilaku individu dalam organisasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Niputu Diahrika Gayatri, beserta rekan saya, Niwaya Novia Ariparwati, Igede Sota Raditya Permana, Ida Bagus Dwi Surya Keniten, dan Ikade Putra Jayawiranata. Adapun 4 subbab yang akan kami bahas pada malam hari ini, yang pertama yaitu ada pengertian dan pentingnya motivasi, yang kedua ada proses timbulnya motivasi, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi motivasi, dan yang terakhir yaitu ada teori-teori motivasi. Sebelum itu, perlu kita ketahui istilah dari motivasi tersebut apa sih? Jadi istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin, yakni movere, yang berarti menggerakkan, to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dalam diri individu. Untuk memperjelas materi ini, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Novia Ariparwati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan pentingnya motivasi. Yang pertama ada pengertian motivasi. Istilah motivasi atau motivation berasal dari bahasa Latin, yakni movere, yang berarti menggerakkan atau to move. Motivasi pada dasarnya merupakan kebutuhan internal yang tak terpuaskan sehingga menciptakan tegangan-tegangan yang merangsang dorongan-dorongan dari dalam diri individu. Yang pertama ada motivasi sendiri menurut Stephen P. Robbins. Didefinisikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Motivasi juga didefinisikan sebagai dorongan dari dalam diri individu berdasarkan makna dari berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang kedua ada menurut R.A. Supriyano. Motivasi adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan untuk berbuat sesuatu. Motivasi seseorang dipengaruhi oleh stimuli kekuatan intrinsik yang ada pada individu yang bersangkutan. Yang ketiga ada motivasi dalam Winardi. Merupakan hasil jumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi setiap seseorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan persistensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, maka motivasi dimaknai sebagai dorongan yang didasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan permotivasian dimaknai sebagai upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya motivasi. Terkait dengan motivasi organisasi, 5 fungsi utama manajemen adalah planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Pada pelaksanaannya, setelah rencana dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personalnya. Langkah berikutnya adalah menugaskan atau mengarahkan anggota menuju ke arah tujuan yang telah ditentukan. Fungsi pengarahan ini secara sederhana membuat anggota melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan dan harus mereka lakukan. Memotivasi organisasi merupakan kegiatan kepemimpinan yang termasuk di dalam fungsi ini. Kemampuan ketua organisasi untuk memotivasi anggotanya akan sangat menentukan efektivitas ketua. Ketua harus dapat memotivasi para anggotanya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Jika ketua membiarkan anggotanya berjalan tanpa motivasi, maka bisa dipastikan kinerja organisasi yang memburuk, menentukan kegagalan program kerja, bahkan akan terancam bubar. Sebagai pemimpin organisasi, sebisa mungkin memahami masalah anggotanya, sehingga bisa memecahkan masalah secara bersama. Peran evaluasi sangat penting dalam hal ini, sehingga tidak ada anggota yang merasa terpaksa menjalankan roda organisasi tersebut. Om Swastiastu. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Proses timbulnya motivasi. Proses motivasi, kebutuhan tak terpuaskan, tegangan, dorongan, perilaku pencarian, kebutuhan dipuaskan, pengurangan tegangan.
Sementara itu, tidak selamanya suatu motivasi mengalami pencapaian tujuan seperti yang diinginkan dan proses yang berjalan pun bervariasi. Sebagai contoh, setiap orang memiliki kebutuhan untuk makan. Namun setelah kebutuhan makan terpenuhi, maka seorang tidak akan dapat dimotivasi dengan makanan lainnya. Lain halnya apabila seseorang belum makan selama beberapa hari, maka kebutuhan untuk makan tak terpenuhi lagi dan suatu dorongan akan muncul untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Timbulnya kebutuhan lapar. Perilaku yang termotivasi, insentif atau ganjaran. Fromm mengemukakan bahwa motivasi pada dasarnya muncul apabila terjadi dua hal, yaitu apabila valence atau nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi seorang dan apabila seorang itu merasa memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan tugas dan memperoleh hasilnya. Dari beberapa proses motivasi yang terjadi, dorongan yang ada dalam diri seseorang menghasilkan upaya untuk melakukan sesuatu. Upaya tersebut akan dilakukan apabila seorang merasa mampu dan begitu tujuan dicapai melalui upaya itu. Maka, dorongan dalam diri akan menurun apabila terjadi rintangan atau hambatan atas upaya-upaya pencapaian tujuan. Maka yang terjadi adalah dua kemungkinan, yakni seseorang akan makin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan, atau seseorang akan berputus asa karena merasa tidak mampu menghadapi halangan itu dan dorongan apapun upaya itu tidak timbul. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aida Bagus Dwi Surya Keniten, NIM 1902013625. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan atas faktor intern dan ekstern yang berasal dari karyawan. Faktor internal. Faktor intern yang dapat mempengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain: yang pertama, keinginan untuk dapat hidup; kedua, keinginan untuk dapat memiliki; yang ketiga, keinginan untuk memperoleh penghargaan; yang keempat, keinginan untuk memperoleh pengakuan; dan yang kelima, keinginan untuk berkuasa. Faktor eksternal. Faktor ekstern juga tidak kalah peranannya dalam melemahkan motivasi kerja seseorang. Faktor-faktor ekstern itu adalah: yang pertama, kondisi lingkungan kerja; yang kedua, kompensasi yang memadai; yang ketiga, supervisi yang baik; yang keempat, adanya jaminan pekerjaan; yang kelima, status dan tanggung jawab; dan yang terakhir, peraturan yang fleksibel. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Sotara Ditya Permana, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi awal. Tahun 1950-an merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Yang kedua, teori hierarki kebutuhan. Pendekatan terkenal yang telah diterima secara luas berkaitan dengan motivasi adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Yang ketiga, teori motivasi higienis. Teori motivasi higienis diajukan oleh ahli psikologi Frederick Herzberg. Yang keempat, teori reinforcement. Sebuah dukungan terhadap teori goal setting adalah teori reinforcement. Teori terdahulu menggunakan pendekatan kognitif menyatakan bahwa tujuan individu akan mengarahkan tindakannya. Yang kelima, teori equity. Teori equity atau kewajaran menyatakan bahwa membandingkan apa yang mereka berikan ke dalam situasi kerja atau input terhadap apa yang mereka dapatkan dari pekerjaan tersebut
atau outcome, dan kemudian membandingkan rasio input outcome merupakan dengan rasio input outcome mereka sama dengan orang lain, keadaan tersebut dianggap adil. Teori ekspektasi. Teori ekspektasi menyatakan bahwa kekuatan dari kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil tertentu serta pada daya tarik hasil tersebut bagi individu. Sekian, terima kasih. Nah, itu dia tadi presentasi tentang perilaku individu dalam organisasi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Jika di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi, silakan. Kami tutup presentasi ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.